Shalom Mbak Pita dan teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita tetap sukacita walaupun kita harus kuliah online. Nah, sekarang dari kelompok 10, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kepengarangan Abdul Muiz dalam novel Salah Asuhan. Selamat menyimak! Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai kepengarangan Abdul Muiz dalam novel Salah Asuhan. Nah, terlebih dahulu mari kita melihat biodata dari novel Salah Asuhan ini. Sudah jelas ya teman-teman, penulisnya yaitu Pak Abdul Muiz, penerbitnya Balai Pustaka, tahun terbit untuk cetakan pertama yaitu 1928 dan cetakan ke-32 yaitu tahun 2006 atau yang sedang kami baca ini. Nah, jumlah halamannya yaitu 273 halaman dan ISBN-nya seperti yang tertera berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan melihat lebih dalam mengenai biografi dari Pak Abdul Muiz. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Pak Abdul Muiz ini adalah seorang tokoh nasional Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 3 Juli 1883 di Agam, tepatnya di Sungai Puar, di Sumatera Barat. Beliau wafat pada tanggal 17 Juni 1959 di Bandung, Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat-lihat ini untuk tempat kelahiran dan tempat wafatnya ini lumayan jauh ya teman-teman. Nah, ini pun ada sejarahnya. Seperti tempat kelahirannya, beliau berasal dari suku Minangkabau. Ayahnya berasal juga dari Minangkabau, tetapi ibunya adalah orang Sunda. Kita perlu mengetahui nama ayahnya adalah Sultan Sulaiman, seorang Demang yang sangat keras menentang kebijakan Belanda, tentunya di dataran tinggi Agam. Nah, selanjutnya mengenai pendidikan beliau, ketika beliau sudah menyelesaikan pendidikan di LES, beliau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke Stovia. Nah, Stovia ini seperti yang kita kenal sekarang disebut dengan Universitas Indonesia. Nah, tepatnya beliau mengambil bidang kedokteran di sana, tapi sangat disayangkan beliau tidak bisa menyelesaikan pendidikannya karena beliau sakit. Lalu untuk karirnya, untuk permulaannya beliau diangkat menjadi seorang clerk oleh seorang Belanda yang memiliki jabatan sebagai direktur pendidikan di Departemen Onderwijs en Erediens. Nah, tetapi banyak karyawan Belanda lainnya yang tidak suka dengan pengangkatan beliau tersebut. Maka Abdul Muiz pun keluar 2,5 tahun kemudian dan menjadi wartawan. Lalu beliau diterima sebagai anggota Dewan Redaksi Majalah Bintang Hindia pada tahun 1905. Setelah itu beliau menjadi Mantri Lumbung, lalu menjadi wartawan pada Surat Kabar Belanda, Prayanger Bode, dan Majalah Neraca yang dipimpin oleh salah satu tokoh nasional Indonesia juga yaitu Haji Agus Salim. Nah, pada tahun 1913 beliau bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Nah, beliau juga dipercayakan menjadi pemimpin redaksi harian Kaum Muda. Lalu ditemani oleh Kiai Hajar Dewantara, beliau membentuk Komite Bumi Putra. Nah, pada saat beliau membentuk Komite Bumi Putra ini, beliau sempat mengecam dan bahkan melarang perayaan peringatan 100 tahun Belanda dari Prancis. Lalu kita perlu mengetahui juga ya teman-teman bahwa Pak Abdul Muiz ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional pertama oleh Presiden Soekarno. Nah, selanjutnya Pak Abdul Muiz diutus ke Belanda oleh Sarekat Islam dan mempropagandakan komite, juga mendorong Belanda mendirikan Institut Teknologi Bandung di Priangan pada tahun 1917. Lalu pada tahun 1918, Pak Abdul Muiz dipercayakan menjadi anggota Volksraad atau mungkin kita bisa sebut dengan Dewan Rakyat. Ya, beliau mewakili untuk sentral Sarekat Islam. Nah, selanjutnya pada tahun 1919, waktu itu di Toli-Toli, Sulawesi Utara. Di situ ada seorang pengawas Belanda yang berpidato, lalu terjadi kerusuhan dan pengawas Belanda itu dibunuh.
Nah, atas pembunuhan itu, Pak Abdul Muiz dituduh menghasut rakyat tentang kerja rodi yang diperintahkan oleh Belanda. Lalu beliau dipersalahkan, lalu dipenjara pada tahun yang sama. Nah, tapi setelah surutnya kehidupan ini, ternyata Pak Abdul Muiz juga tetap bangkit dan dipercayakan menjadi ketua pengurus besar Perkumpulan Buruh Pegadaian pada tahun 1920. Nah, pada saat yang sama juga beliau sempat memimpin pemogokan buruh di Yogyakarta. Nah, pada tahun 1923 beliau juga pergi ke Padang, Sumatera Barat untuk mengundang para penghulu adat bermusyawarah dan menentang pajak yang memberatkan masyarakat Minangkabau. Akhirnya, karena hal ini, beliau dilarang berpolitik dan dilarang tinggal di Sumbar. Lalu beliau pun keluar dari Pulau Jawa. Nah, beliau diasingkanlah ke Garut, Jawa Barat. Nah, makanya di Jawa Barat ini, di Garut ini, beliau menghabiskan sisa-sisa hidupnya dan menuliskan juga menyelesaikan novel Salah Asuhan ini. Makanya wafatlah beliau di Garut, Jawa Barat, di Bandung tepatnya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang sinopsis daripada novel Salah Asuhan. Nah, novel Salah Asuhan ini merupakan novel dari karya daripada Abdul Muiz yang menceritakan tentang sosok Hanafi, yaitu pria pribumi yang menyukai wanita keturunan Belanda bernama Corrie de Busse. Nah, Hanafi ini digambarkan sebagai sosok pria pribumi yang durhaka terhadap ibunya, padahal ibunya sendiri itu sudah bekerja keras untuk bisa menyekolahkan dia di sekolah HBS. Hanya saja pada akhirnya Hanafi ini akan menikah dengan pilihan daripada ibunya sendiri, yaitu seorang wanita pribumi bernama Rapiah, dan mereka dikaruniakan seorang anak bernama Syafi'i. Nah, pada novel Salah Asuhan ini juga menggambarkan sosok Corrie yang pada akhirnya akan meninggalkan Hanafi, kemudian Hanafi sendiri akan menikah dengan Rapiah. Namun pada akhirnya Hanafi ini akan pergi dan bertemu dengan Corrie kembali, dan mereka menjalani hubungan. Namun di dalam hubungan mereka itu tidak berjalan mulus. Pada akhirnya Corrie memilih untuk lari dan bersembunyi daripada Hanafi sendiri. Nah, novel Salah Asuhan ini menggambarkan di mana sosok pria pribumi yang lebih menyukai gaya kebarat-baratan. Di sini digambarkan oleh sosok Hanafi yang lebih membanggakan orang keturunan Belanda melalui wanita yang dicintainya, yaitu Corrie de Busse. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel Salah Asuhan. Pertama, tema dan alur cerita. Pertama, tema. Tema pada novel ini mengangkat tema tentang anak yang durhaka kepada ibunya, yaitu sosok Hanafi yang durhaka terhadap ibunya karena dia tidak suka dilahirkan sebagai seorang pribumi. Kedua, pertentangan antara budaya barat dengan budaya timur, di mana sosok Hanafi ini lebih menyukai gaya daripada keturunan Belanda daripada bangsanya sendiri, yaitu pribumi. Kemudian menggambarkan lelaki yang keras dan emosional lewat watak daripada Hanafi sendiri. Dan terakhir, kecintaan pemuda Indonesia terhadap gadis Eropa. Selanjutnya kita beralih kepada alur. Nah, pada novel Salah Asuhan ini, novel ini beralur maju. Pengarang menceritakan kisah hidup Hanafi mulai ia baru kenal dan bersahabat dengan gadis Eropa, yaitu Corrie de Busse, sampai ia menikah dengan gadis lain bernama Rapiah, yaitu pilihan daripada ibunya Hanafi sendiri yang dijodohkan oleh ibunya itu. Kemudian ia bercerai dengan Rapiah dan lalu menikah dengan Corrie, si gadis Eropa yang selanjutnya meninggal. Setelah Corrie meninggal, diceritakan juga Hanafi meninggal karena bunuh diri. Nah, jadi alur ini sebenarnya alur di dalam novel Salah Asuhan ini mengambil alur maju. Jadi ceritanya mulai dari bagaimana Hanafi itu berkenalan dengan Corrie,
menjalani persahabatan, kemudian menyukai Kori, tapi dia harus menikah dengan Rapia pilihan ibunya, sampai kepada dia pergi meninggalkan daerahnya dan pergi mencari Kori dan mereka menikah. Itu semua digambarkan dalam satu alur, yaitu alur maju. Nah, selanjutnya kita akan ke penokohan. Nah, penokohan ini, jadi di dalam penokohan ini ada beberapa tokoh yang digambarkan jelas di dalam novel Salasuan ini. Salah satu beberapanya antara lain yang pertama Hanafi. Nah, Hanafi ini merupakan tokoh utama daripada novel Salasuan sendiri. Hanafi ini digambarkan sebagai sosok pria pribumi yang terpelajar, namun sombong, durhaka, emosi, namun dia tampan. Dia juga membenci orang pribumi dan lebih mengagungkan orang Belanda. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa Hanafi ini memiliki watak yang sombong, yaitu dia lebih menyukai gaya kebarat-baratan daripada gaya bangsanya sendiri. Kemudian yang kedua, Corrie de Busse. Corrie de Busse itu digambarkan wataknya sebagai gadis Belanda, wanita yang dicintai Hanafi, terpelajar dan dari kelas atas, sopan, ramah, kuat, sedikit manja namun keras. Nah, Corrie de Busse ini digambarkan sebagai gadis keturunan Belanda, namun dia sedikit manja, tapi dia itu merupakan wanita yang ramah sehingga dia disukai oleh Hanafi sendiri. Ketiga, ada Rapia. Nah, Rapia ini merupakan wanita pilihan daripada ibunya Hanafi yang pada akhirnya akan dinikahi oleh Hanafi dan dikaruniai seorang putra bernama Syafi'i. Rapia sendiri digambarkan sebagai gadis pribumi, yaitu istrinya Hanafi yang sabar dan setia menghadapi tingkah daripada Hanafi sendiri dengan wataknya yang sangat keras. Selanjutnya ada Tuan Administratur. Nah, Tuan Administratur ini merupakan direktur bank tempat Corrie bekerja. Jadi Corrie setelah meninggalkan daerahnya, dia itu pergi bekerja di luar, dan dia bekerja ini sebagai bekerja di bawah pimpinan daripada Tuan Administratur selaku direktur bank tempat Corrie bekerja. Nah, Tuan Administratur ini digambarkan bahwa dia ini menyukai Corrie de Busse. Selanjutnya Ibu Hanafi. Ibu Hanafi bernama Mariam. Nah, Mariam ini digambarkan sebagai sosok yang pekerja keras, sabar dan pemaaf. Pekerja keras karena dia bekerja keras untuk menyekolahkan Hanafi di sekolah HBS. Namun dia juga sabar menghadapi tingkah durhaka daripada anaknya sendiri, yaitu Hanafi. Kemudian ada Nyonya Van Damen. Nyonya Van Damen ini digambarkan sebagai sosok yang baik hati. Baik hati karena memberikan tempat tinggal kepada Corrie di saat Corrie itu pergi untuk bersembunyi daripada Hanafi. Nah, selanjutnya Tuan de Busse. Tuan de Busse ini jelas adalah ayah daripada Corrie de Busse. Nah, Tuan de Busse ini merupakan orang Belanda yang merupakan ayah daripada Corrie de Busse yang ramah dan menghormati kebudayaan Timur, yaitu kebudayaan Indonesia. Di samping itu, ia lebih suka untuk mengucilkan diri atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat pribumi karena dia berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat pribumi. Selanjutnya ada Syafi'i. Nah, Syafi'i ini merupakan anak daripada Hanafi dan Rapia. Nah, Syafi'i ini digambarkan sebagai sosok anak yang lugu dan tidak tahu permasalahan daripada orang tuanya. Selanjutnya ada Nyonya Jansen. Nyonya Jansen ini digambarkan sebagai seorang wanita atau sosok wanita yang licik, berpura-pura baik, namun dia memiliki maksud lain dan dia digambarkan sebagai watak yang sombong. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh pendukung lainnya di samping tokoh-tokoh utama yang tadi wataknya telah dijelaskan. Tokoh-tokoh pendukung lainnya antara lain ada Tante Lien, yaitu digambarkan dia merupakan sosok yang humoris, tetangga Hanafi dan Corrie, dan dia berdarah Betawi. Kemudian Piet ini merupakan sahabat daripada Hanafi. Dia digambarkan sebagai orang yang baik dan suka memberi nasihat. Kemudian Buyung ini digambarkan baik, sopan, lugu, ramah.
dan dia ini juga digambarkan sering membantu Hanafi serta ibunya. Dan terakhir Mina ini merupakan pembantu di rumah Kori serta Hanafi. Nah, kita masuk kepada unsur instruksi selanjutnya, yaitu sudut pandang dan latar daripada novel Salah Asuhan. Nah, pertama untuk sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai di dalam novel Salah Asuhan sendiri merupakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ini sudut pandang ini dapat ditemukan di dalam novel dengan penggunaan kata ganti orang ketiga, yaitu dia. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa sudut pandangnya itu mengambil sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kemudian latar. Di sini ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama untuk latar tempat. Latar tempat ini ada beberapa tempat atau lokasi yang diceritakan di dalam novel Salah Asuhan sendiri. Yang pertama di Solok atau Sumatera Barat, di Kota Anau Sumatera Barat, Padang, Betawi, Semarang, Surabaya, dan Bandung. Latar waktu ini jelas digambarkan yaitu pada saat zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Serta latar suasananya yaitu ada menyedihkan, menegangkan, mengharukan, serta menyenangkan. Amanat. Nah, amanat ini menceritakan bagaimana kita harus mampu menghormati budaya orang lain atau bangsa lain. Janganlah kita terbawa arus dan melupakan budaya sendiri, serta janganlah durhaka pada orang tua. Ini digambarkan bagaimana sosok Hanafi yang terlalu meninggikan budaya daripada bangsa lain daripada bangsanya sendiri. Jadi itu mengisyaratkan supaya orang-orang lebih menghargai dari budayanya masing-masing daripada budaya orang lain. Ya, terima kasih teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan sama-sama belajar tentang kepengarangan dari Abdul Muiz. Nah, karya-karya Abdul Muiz merupakan produk-produk dari angkatan 20-an. Nah, teman-teman pasti tahu angkatan 20-an itu diterbitkan oleh siapa? Nah, penerbitnya itu pasti adalah Balai Pustaka yang berdiri pada tahun 1918. Tetapi sebelumnya memang telah ada yang bernama Taman Bacaan Rakyat yang berdiri pada tahun 1917 yang akhirnya nanti berubah nama menjadi Balai Pustaka tahun 1918. Nah, karena karya-karyanya diterbitkan oleh Balai Pustaka, maka otomatis akan bersifat kedaerahan. Nah, kedaerahan karena mengungkap persoalan yang hanya berlaku di daerah tertentu. Nah, karya-karya Abdul Muiz sendiri pun hanya mengungkap mengenai persoalan-persoalan di daerah tertentu, contohnya di Minangkabau. Kemudian bersifat romantik sentimental. Ya, pasti kita tahu karya-karya Abdul Muiz itu melahirkan tokoh-tokoh yang pada akhirnya nanti ada yang meninggal dan juga ada tokoh-tokoh yang mengalami penderitaan. Kemudian yang ketiga, bergaya bahasa seragam. Karena pada masa itu yang menjadi penguasa atau yang memonopoli Balai Pustaka ini adalah kolonial Belanda, maka kolonial Belanda lah yang berhak menentukan gaya bahasa apa saja yang boleh dipakai oleh penulis. Sehingga kalau kita lihat semua angkatan 20-an atau karya-karya pada tahun 20-an itu hampir mempunyai gaya bahasa yang sama. Kemudian bertema sosial. Nah, kalau kita lihat di dalam karya-karya Abdul Muiz dari Salah Asuhan, Surapati, Robert Anna Surapati, dan lain-lain itu sebagian besar mengenai membahas tentang politik, watak, agama, dan lain-lain, walaupun sebenarnya pembahasannya masih dibatasi atau masih dalam pengawasan Belanda. Contoh, karyanya Salah Asuhan. Nah, Salah Asuhan sebenarnya yang kita tahu sekarang, Salah Asuhan yang kita konsumsi sekarang ini sebenarnya bukanlah naskah aslinya. Pada naskah aslinya itu dijelaskan sebenarnya kalau Kori itu diceraikan oleh Hanafi, dilatar belakangnya karena perbuatan Kori sendiri yang suka berhura-hura dan juga nanti dia sampai menjual tubuhnya. Nah, itu dibatasi atau dikekang oleh Belanda karena itu menurut Belanda itu artinya menurunkan harga dari Belanda. Untuk itu nanti kalau kita lihat
di novel yang sekarang ini peran Khori itu seperti seolah-olah dia adalah tokoh yang protagonis, padahal sebenarnya pada naskah aslinya itu tidak. Akhirnya ada penerbitan ulang yang akhirnya semua tokoh itu diganti peran-perannya. Kemudian kepengarangan Abdul Muiz sendiri itu terinspirasi dari pengalaman hidupnya. Nah, mungkin sebagian dari kita tahu bagaimana itu Abdul Muiz. Nah, Abdul Muiz adalah sosok yang menolak diskriminasi, sehingga di dalam karya-karyanya pun tercermin kalau dia itu menolak yang namanya diskriminasi. Diskriminasi baik yang dilakukan oleh kolonial Belanda pada saat itu maupun yang dilakukan oleh bangsa sendiri. Kemudian merupakan seorang pejuang independensi Bumiputra melalui politik, jurnalistik, dan karya fiksi. Mungkin ini bisa dilihat tadi di biografinya. Dia itu adalah pejuang yang independensi Bumiputra. Kemudian sebenarnya Abdul Muiz ini merupakan seorang tokoh yang merupakan pejuang dari kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan pahlawan nasional Indonesia, karena di dalam setiap karyanya secara tersirat dan juga di dalam pidatonya ada 3 hal yang selalu ditekankannya. Yang pertama, ide pemerintahan bagi rakyat Hindia Belanda. Nah, karena pada saat itu belum merdeka, maka dia memberi ide pemerintahan kepada rakyat Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Kemudian 2, untuk mencapai mimpi itu, ia percaya pada perjuangan parlementer. Nah, Abdul Muiz sendiri mempercayai bahwa kita bisa mencapai mimpi membuat pemerintahan bagi rakyat Hindia Belanda dengan adanya parlementer. Kemudian yang ketiga itu penghapusan penindasan oleh kolonial Belanda. Dan ini juga tercermin langsung dari karya-karyanya sendiri. Kemudian kita akan masuk mengenai kepengarangan Abdul Muiz. Nah, secara garis besar Abdul Muiz ini merupakan tokoh yang diinspirasikan oleh banyak kaum muda pada zamannya. Nah, termasuk Muhammad Hatta. Nah, mengapa para kaum muda sangat menginspirasi Abdul Muiz? Karena perjuangannya melawan kolonialisme dalam bidang politik dalam bidang politik itu disalurkan melalui jurnalistik dan terlebih-lebih adalah sastra. Nah, sehingga perlawanan yang dia lakukan bukanlah perlawanan melalui senjata, tetapi menggunakan sastra. Kemudian yang kedua adalah karya. Perlu kita ketahui bahwa karya dari Abdul Muiz tidak serta-merta mampu menggambarkan siapa itu Abdul Muiz atau mampu menggambarkan keseluruhan biografi dari Abdul Muiz. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa problematika yang dialami oleh tokoh di dalam karya-karya Abdul Muiz merupakan hal yang dirasakan oleh penulis, yaitu Abdul Muiz sendiri. Contohnya, dia merasakan diskriminasi yang dilakukan oleh kolonial Belanda pada saat dia sedang belajar di Batavia. Nah, itu disalurkan melalui Hanafi. Jadi digambarkan melalui Hanafi yang terus berjuang agar mempunyai kesamaan hak dengan orang Belanda. Namun tidak semua karya-karyanya itu mampu menggambarkan siapa dirinya. Contohnya Salah Asuhan tidak akan bisa menggambarkan siapa itu Abdul Muiz, atau karya yang lain contohnya Surapati atau Robert Anna Surapati atau pertemuan jodoh, itu semua tidak menggambarkan siapa Abdul Muiz. Tetapi bisa dikatakan bahwa secara garis besar hal-hal yang dialami atau problematika yang dialami oleh tokoh-tokohnya itu pernah dialami langsung oleh Abdul Muiz, sehingga karya-karyanya pun bisa dikatakan terinspirasi langsung dari pengalaman hidupnya, baik ketika berada di tanah kelahirannya itu Minangkabau, maupun ketika ia berada di Batavia atau sedang menggeluti yang namanya bidang pendidikan, sampai ia masuk nanti pada ada yang masuk ke syariat Islam dan lain-lain, sampai dia benar-benar tahu, kita benar-benar tahu maksudnya siapa itu Abdul Muiz, tidak hanya melalui karya-karyanya.
Baik teman-teman, demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 10. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan kekurangan karena kami masih dalam proses belajar. Untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan dan tanggapan berupa kritik dan saran, mohon berikan di kolom komentar. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus